Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan perkenalan pada WPS spreadsheet. Spreadsheet pada aplikasi WPS Office sama dengan pada Microsoft Office, yaitu Excel, di mana mereka memiliki fungsi dan aturan-aturan yang hampir sama. Jadi kita langsung masuk saja pada spreadsheet. Di sini sudah masuk dan kita klik blend. Oke, sudah masuk pada tampilan awal spreadsheet. Jadi pada tampilan awal spreadsheet masih di bagian menu home, masih sama pada ketika kita akan membuat dokumen, di mana di sini masih ada pengaturan huruf, ukuran huruf, mempertebal huruf, memiringkan dan menggarisbawahi tulisan. Di sini juga ada tata letak huruf atau tulisan atau kalimat yang kita buat. Dan di yang ini marge and center ini adalah dimana kita bisa mengatur untuk menghilangkan garis-garis ini ketika kita membuat sebuah tabel, agar tabelnya terlihat rapi. Jadi fungsi dari Microsoft fungsi dari spreadsheet ini yaitu untuk kita membuat tabel atau data yang berhubungan dengan perhitungan dan lain sebagainya. Pada menu insert juga di sini terdapat, kita bisa membuat membuat tabel tentunya, kemudian memasukkan gambar. Di sini juga ada shapes dan lain sebagainya. Jadi ada misalnya ada yang belum mengerti apa itu kolom, range, cell dan row. Jadi kolom yaitu baris kolom yang melintang vertikal yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Jadi kolom itu yang ini ya, yang A, bagian A sampai ke bawah. Kemudian range itu kumpulan dari beberapa sel, yang mana sel itu merupakan kotak kecil yang ini merupakan sel. Jadi range itu kumpulan dari beberapa sel, kita kumpulkan beberapa sel. Jadi ini yang dinamakan range. Lanjut, sekarang row merupakan baris, di mana baris yaitu ditandai dengan huruf 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah baris yang melintang ini, semua baris. Oke, lanjut pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu pengenalan fungsi-fungsi menu pada WPS spreadsheet. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat tabel data nilai terlebih dahulu, kemudian kita tulis nama. Kemudian di sini kita bisa tulis nilai. Kita tulis nilai, kemudian di sini di bawah sini dulu. Di sini kita tulis
bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Selanjutnya kita tulis di sini matematika. Di sini bahasa Indonesia. Oke, bagian sini kita tulis jumlah. Lanjut di sini kita tulis Adi. Kemudian di sini kita ketik nilainya, itu misalnya 90 pada nilai matematikanya 45, bahasa Indonesianya 45 juga. Kemudian terus kita lakukan sampai terisi. Jadi ini sudah mau selesai. Yani misalnya 79. Lalu misalnya 79 56 dan 69. Jadi di sini kita tulis juga nilai tertinggi, kemudian nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, kemudian nilai terendah, kemudian rata-rata, dan terakhir jumlah nilai. Oke. Jadi di sini tabelnya sudah selesai. Jadi kita mulai. Jadi untuk menghitung jumlah yang ini dan nilai tertinggi dari semua siswa yang ini, baik bahasa Inggris, matematika maupun bahasa Indonesia, kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini pada Microsoft pada spreadsheet perkalian ditandai dengan tanda bintang. Ditandai dengan tanda bintang ya.
kemudian penjumlahan ditandai dengan tanda tambah, pembagian ditandai dengan tanda ini, kemudian pengurangan juga sama, yaitu tanda kurang. Oke, jadi selanjutnya kita akan menghitung nilai-nilai siswa ini dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan pada WPS spreadsheet maupun pada Microsoft Excel. Jadi langsung saja kita mulai. Kita tinggal klik di sini jumlah, karena kita mau menghitung jumlah dari nilai ADI dari bahasa Inggris, matematika maupun dan juga bahasa Indonesia. Jadi kita tinggal klik di sini, kemudian kita jumlahkan. Jadi pada WPS spreadsheet ketika kita melakukan hasil penjumlahan kita salah, dia akan muncul begini. Misalnya kita menjumlahkan ini, misalnya kita langsung saja begini, misalnya kita coba, kita klik enter untuk memunculkan jawabannya. Jadi dia akan muncul kata ini, yaitu value, di mana pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan bahwa hasil penjumlahan kita salah. Jadi yang betul caranya yaitu kita klik tanda sama dengan untuk menjumlahkan, kemudian kita blok ini nilai bahasa Inggris akan muncul, yaitu B3 ditambah karena ini kita ingin menjumlahkan atau menambahkan, jadi kita tinggal klik tambah D3 tambah lagi F3, kita enter dan sampai pada kolom A12 kita jumlahkan. Baik, seperti kita lihat saya sudah menjumlahkan semuanya dengan cara setiap kita menjumlahkan, mengurangkan maupun kita membagi semua nilai-nilai yang ada pada spreadsheet ini, kita harus mendahulukan tanda sama dengan, dimana kita tinggal klik tanda sama dengan, kemudian kita klik lagi ini, kemudian kita tekan tambah, kemudian kita tambah lagi ini dan ini, kemudian kita tinggal enter dan akan muncul hasilnya. Kan kita ingin cari nilai tertinggi, jadi kita klik, kita sama dengan lagi, kemudian kita klik, kita tulis maksimal, max besar semua, maksimal, kemudian kita buka kurung, kemudian kita blok dari ADI sampai di ini, kemudian tutup kurung lagi dan enter. Jadi nilai tertinggi itu 90, kemudian nilai terendah atau biasa disebut dengan min yaitu rumus untuk menampilkan nilai data terendah, dimana di sini kita sama dengan nilai tertinggi, kita klik lagi sama dengan,
kita ketik min, huruf besar semua, min. Kemudian kita buka kurung sama dengan tadi, kita blok lagi semuanya, kita blok lagi semuanya, kita blok semua sampai dia nih. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Aduh, salah tutup kurung. Sini kita sudah ketik buka kurung, kita hapus dulu. Kita salah tadi, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Lanjut bagian rata-rata atau nilai rata-rata yang biasa disebut dengan mean atau average, di mana kita di sini akan klik lagi sama dengan, kemudian kita tulis average, sama seperti tadi, buka kurung, dari sini kita blok lagi, kita blok, kemudian tutup kurung dan kita enter. Ya, sudah muncul nilai rata-ratanya. Kemudian kita ke jumlah nilai. Rumus menjumlahkan nilai yaitu bisa dikatakan dengan sum, yaitu rumus menjumlahkan data atau nilai. Jadi kita klik lagi sama dengan, tulis sum, buka kurung, kita jumlahkan data semua ini, kita ambil lagi semuanya sampai ke bawah, kita tutup kurung dan enter. Jadi itu jumlah nilainya. Baik, jadi saya sudah melakukan hal yang sama seperti pada nilai bahasa Inggris. Di sini juga pada nilai matematika sudah ada nilai tertingginya 95, nilai terendahnya 36, rata-ratanya 64,3 dan jumlah nilainya 643. Sama juga dengan di bagian bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita akan atur bentuk tabelnya. Kita geser ini sampai sesuai dengan tertinggi. Oke, sudah diatur, sudah digeser. Di bagian nilai, untuk mengatur supaya jangan ada garis-garis ini, kita akan blok dulu, kita blok nilai sampai sini, kemudian kita ke marge and center, kita pilih ini ya, nih, pilih ini, otomatis nilainya akan hilang garis di atas, garis-garis yang menghalanginya. Kemudian kita pilih rata tengah. Oke, nilainya sudah, tulisan nilai sudah berada di bagian tengah. Kemudian kita lanjut pada bagian bahasa Inggris sampai ke bawah, kita blok lagi,
sama kita blok juga sampai ke bawah. Kita blok salah, kita blok, kita ulang blok, kita blok, oke. Kemudian kita kembali lagi ke marge and center, kemudian kita pilih lagi ini. Oh, kita pilih yang ini karena dia merupakan baris. Kita pilih yang ini. Belum berubah ya. Nanti kita coba yang ini. Oke. Terus kita rata tengah. Kemudian lanjut lagi untuk bagian sini, bukan hal yang sama, kita blok, kemudian kita ke margin center, kemudian kita hapus itunya, dan kemudian kita rata tengah lagi. Selanjutnya pada bagian bahasa Indonesia, nilai bahasa Indonesia, kita blok lagi, kita blok, kita blok, kita blok, kita mulai membloknya. Tuh, blok, sudah diblok. Dan kita pergi ke margin center, kita marge cross, oke. Kemudian kita rata tengah. Bagian jumlah juga kita blok, kemudian kita margin center, kita pilih ini dan rata tengah lagi. Kemudian kita pilih lagi. Nah, di sini kita akan dua, kalau dia dua garis, jadi kita ulang. Oke, kita ulang lagi. Jadi di sini kita akan blok lagi sampai sini. Oke, ini kita ke margin center, kita marge cross dan rata tengah. Oke, sudah terlihat rapi tabel kita. Dan bagian sini kita akan kemudian kita jangan ke sini ya, kembali dulu, kemudian kita center, kemudian oke, selesai ya. Kemudian misalnya kita jadi setelah tabelnya terlihat rapi, kemudian kita akan membuat garis pada tepi tabel
sama, kita blok dulu semuanya kita blok. Oke, kemudian kita pergi di bagian sini, kita pergi ke sini, kita itu dia sudah kita kembali, jadi sudah kentara. Kemudian misalnya kita akan membuat garis di sini, kita akan buat misalnya kita dari sini kita blok sampai sini, blok, kemudian kita membuat garis pemisah lagi. Garis pemisahnya, kemudian kita buat lagi garis pemisah di sini. Oke, kemudian kita buat juga garis pemisah di sini, buat garis pemisah di sini. Buat garis pemisah dan kita buat lagi garis pemisahnya di sini. Ini bagian matematikanya kita buat. Oke, kemudian sudah terlihat, kemudian kita buat lagi garis pemisah di sini. Jadi kalau membuat garis pemisah tinggal di blok kemudian ke sini. Jadi itu saya sudah buat garis pemisahnya, jadi tabelnya sudah nampak lebih hidup. Kemudian kita ke menu insert. Misalnya di sini kita ingin memasukkan gambar, kita ingin masukkan gambar, tinggal masukkan gambar ini. Oke, kita perkecil gambarnya, kita perkecil dulu, perkecil, dan kita kecil. Oke, kita perkecil lagi gambarnya. Ini dia kita. Oke, gambarnya sudah kecil. Oke, jadi kita bisa juga mengganti warna atau kita membuat warna page store outline. Nih misalnya warna yang, jadi bisa divariasikan saja.
Mungkin saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat mencoba.